Salam kasih dari Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang berjumpa lagi bersama saudara-saudaraku, pemirsa HJP yang dimanapun Anda berada. Semoga dengan firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama di saat ini akan menguatkan kita, bahkan akan membuka cara berpikir kita lebih luas lagi untuk melihat kasih Tuhan itu sebegitu besarnya kepada setiap manusia yang berdosa. Kita akan masuk di dalam pokok pembahasan, di dalam perenungan buku Bugar Selamanya yang dituliskan oleh Kai Kusma dengan topik di saat ini, kuasa dan kehadiran Kristus yang menyembuhkan. Ayat inti di saat ini terdapat di dalam Yohanes 5 ayat 5 dan 6. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Tuhan melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Kita ikuti keterangannya. Dapatkah Anda membayangkan berbaring di tepi kolam Bethesda selama 38 tahun sambil menunggu untuk disembuhkan? Ceritanya diakhiri dengan Tuhan berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilahmu dan berjalanlah." Dan seketika itu juga orang itu sembuh. Hanyalah ketika Tuhan hadir, maka penyembuhan pun terjadi. Philip Yancey dalam bukunya The Jesus I Never Knew menceritakan tentang seorang tunawisma, seorang pelacur gila yang menyewakan putrinya yang berusia 2 tahun kepada laki-laki untuk berhubungan seks demi memenuhi kebiasaan narkobanya. Saat wanita ini menceritakan apa yang dia lakukan pada teman Nancy, dia terkejut. Akhirnya ia bertanya, "Pernahkah Anda ke gereja untuk meminta bantuan?" Dengan ekspresi kaget di wajahnya, wanita itu berkata, "Gereja? Mengapa saya harus pergi ke sana? Saya sudah merasa buruk dengan diri saya sendiri. Mereka hanya akan membuat saya merasa lebih buruk lagi." Kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, menegur saya secara pribadi. Oleh karena di antara kedua contoh cerita ini, kisah nyata ini yang ada di dalam Alkitab dan di dalam kehidupan, bisa ditemui di dalam kehidupan kita setiap hari, dalam lingkungan sosial, dalam lingkungan pekerjaan dan lain sebagainya, kita akan mendapati contoh kita sebagai orang berdosa tidak akan terlepas dari keadaan, keberadaan, keberdosaannya kita sebagai manusia. Di sini menceritakan bahwa ada dua situasi yang dimana Tuhan mau membawa kita, pikiran kita saat ini, untuk menggunakan cara berpikirnya Tuhan. Tentunya kita manusia, tetapi lebih banyak menggunakan cara berpikir kita, cara kita menilai orang lain, cara kita berpikir kepada orang lain, menurut perspektif kita sebagai manusia yang berdosa. Ketika kita melihat orang-orang seperti ini, tentunya di dalam benak, dalam pikiran kita, secara tidak langsung kita akan menjudge mereka, akan menghakimi mereka. Secara tidak sadar bahwa kita sebagai manusia yang berdosa menuduh sesama manusia yang berdosa. Apa bedanya seorang pelacur dengan seorang yang lumpuh ini tersiksa selama 38 tahun oleh karena perbuatan dosanya? Upanya adalah dia mengalami atau dia menanggung perbuatan dosanya itu selama 38 tahun. Apa bedanya dengan kita? Mungkin dosa-dosa saya atau dosa-dosa saudara yang ada di rumah tidak kelihatan seperti seorang pelacur ini yang menyewakan, yang mengorbankan anaknya untuk kepentingan dirinya sendiri. Apa bedanya kita dengan orang yang lumpuh, orang yang cacat oleh karena akibat dosa yang dia lakukan? Kita tidak jauh berbeda. Dikatakan bahwa kita mengaku sebagai umat Kristen, berarti orang-orang yang mengikuti teladan dari juru selamat kita, orang-orang yang mengikuti teladan dari Tuhan kita. Kalau kita melihat teladan dari Kristus ini sangat berbeda dengan kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa. Terkadang kita melabelkan orang lain, terkadang kita menjudge orang lain oleh karena perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Sehingga di sini dikatakan ada satu percakapan yang terjadi antara temannya Yancey dengan seorang pelacur ini. Dikatakan, "Pernahkah Anda berpikir untuk pergi ke gereja untuk meminta bantuan?" Dengan ekspresi kaget di wajahnya, wanita itu berkata, "Gereja? Mengapa saya harus pergi ke sana? Saya sudah merasa buruk dengan diri saya sendiri. Mereka hanya akan membuat saya merasa lebih buruk lagi." Ini realita di dalam organisasi, kelompok agama apapun.
terkadang kita masih menggunakan cara berpikir kita sebagai manusia yang berdosa. Ketika orang-orang seperti itu datang, ketika seperti saya datang ke gereja, atau ketika saya datang di sebuah perkumpulan rohani, tentunya ada orang-orang yang memiliki Tuhan di dalam hatinya. Orang yang berdosa, orang yang beragama, belum tentu memiliki Tuhan, belum tentu memiliki kasih Tuhan di dalam hatinya. Mengapa saya katakan seperti itu? Realita di dalam kehidupan kita beragama, kita hanya sebagai status beragama, tetapi tidak memiliki karakter Tuhan, tidak memiliki cara pandangnya Tuhan, tidak memiliki cara berpikirnya Tuhan dan cara melihat orang berdosa itu untuk datang mencari Tuhan di dalam persekutuan peribadatan. Terkadang kita menjudge mereka, menjauhkan mereka, bahkan mengucilkan mereka. Bukannya kita melihat, memakai cara pandangnya Tuhan, cara mengasihinya Tuhan ketika Tuhan melihat orang lumpuh ini, ketika Tuhan melihat seorang wanita pelacur ini, di mana tentunya perbuatan yang salah yang dia buat. Tetapi Tuhan mau membawa kita pada suatu perjalanan iman, pada suatu perjalanan di mana kita akan menemukan Tuhan di dalam setiap praktek-praktek kehidupan kita setiap hari. Di mana Tuhan mau mengajarkan kita, mau mengubah pola pikir kita, mau mengubah cara berpikir kita. Bahwa ketika ada orang-orang seperti ini, ada orang-orang seperti saudara yang ada di rumah, yang tentunya takut untuk datang ke gereja, takut untuk datang pada sebuah persekutuan rohani, takut ditolak dan lain sebagainya. Janganlah kita memposisikan diri kita sebagai orang yang merasa diri saya itu suci, ya saudara-saudaraku, bahkan orang yang datang itu sangat berdosa. Tetapi mari kita menggunakan cara pandangnya Tuhan, mengasihi mereka dan merangkul mereka, membantu mereka apa yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan pada saat mereka datang itu bukan suatu cacian, suatu ejekan, suatu penolakan, tetapi yang mereka butuhkan pada saat itu adalah penguatan dari orang-orang yang telah dikuatkan oleh Tuhan dalam satu perkumpulan kerohanian. Entah itu di gereja, entah itu di masjid, entah itu dimanapun. Ya saudara-saudaraku. Dan ini menjadi pelajaran bahwa terkadang saya juga masih menggunakan cara berpikir saya, masih menjudge orang lain dengan keberadaan mereka, dengan kesulitan-kesulitan yang mereka temui oleh karena perbuatan-perbuatan dosa mereka. Tetapi Tuhan mau mengajarkan pada saat ini bahwa ketika saya pun sebagai yang berdosa dan ketika saya melihat saudara-saudara yang ada di rumah tentunya melihat orang yang berdosa, sebegitu kejamnya dosa itu yang mereka lakukan, tetapi mari kita sebagai orang yang dikatakan pengikut Kristus, pengikut Tuhan, sebagai orang yang beragama, sebagai pemimpin, sebagai yang dipimpin, tentunya belum tentu kita akan mendapati ada Tuhan di dalam hati kita. Belum tentu ada iman di dalam hati kita. Oleh karena apa? Masih ada perasaan-perasaan yang menjudge orang lain, yang menuduh orang lain dan lain sebagainya. Belum tentu orang yang beragama memiliki Tuhan di dalam hatinya. Berbeda dengan orang-orang yang ada di luar. Kita akan banyak menemukan orang-orang yang tidak beragama, bahkan orang-orang yang di luar agama kita memiliki Tuhan di dalam hatinya. Jadi jangan kita mengungkung pikiran kita atau menyempitkan pemahaman tentang kasih Tuhan itu secara sempit dan secara aturan-aturan di dalam gereja. Tetapi kalau kita keluar, kita akan banyak melihat dan kita akan disadarkan oleh Tuhan. Ada begitu banyak orang yang tidak memiliki agama, ada begitu banyak orang yang secara tampak fisiknya compang-camping atau tidak menunjukkan karakter Tuhan melalui secara fisik, tetapi kita akan menemukan di dalam hati mereka ternyata mereka memiliki Tuhan lebih dari kita yang memiliki agama. Kita yang dikatakan orang Kristen, tetapi belum tentu ada Tuhan, ada Kristus di dalam hati kita masing-masing. Dan pelajaran yang selanjutnya adalah bahwa di sini dikatakan suami Ellen di Penar meninggal karena kecelakaan. Adiknya meninggal karena serangan jantung, dan anak satu-satunya meninggal karena polio. Sementara hidup sendirian, Ellen menderita serangan jantung dan dirawat di rumah sakit. Ketika berada di sana, dia mengalami sedikit masalah dengan penglihatannya karena kekeringan,
kornea. Jadi dia meminta perawat untuk memberinya obat tetes air mata buatan. Sayangnya perawat secara tidak sengaja memberinya asam karbol yang membuatnya buta. Di atas semuanya itu dia terjangkit penyakit kusta. Satu demi satu jari kakinya mulai membusuk dan menjadi nekrotik, menyebabkan kakinya cacat. Selama 55 tahun dalam hidupnya dia harus menjalani 57 kali operasi. Ketika Ellen ditanya bagaimana dia masih bisa tersenyum, dia menjawab, Tuhan masih mengasihi saya. Saya masih hidup. Saya menantikan hari ketika Tuhan datang. Kemudian saya akan menerima tubuh yang sempurna dan bertemu lagi dengan suami, saudara perempuan dan anak laki-laki yang saya kasihi. Ini adalah suatu kondisi yang berbalik di antara seorang yang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan di kolam Bethesda. Dia membutuhkan pertolongan hanya dari Tuhan saja. Kemudian seorang pelacur gila yang tuna wisma juga, yang mengorbankan anaknya untuk kepentingan dirinya sendiri, ya, untuk memenuhi keinginan hatinya sendiri. Di sini juga ada contoh yang ketiga yang berbalik kondisinya dengan kedua orang yang ada di atas. Bahwa ketika dia mengalami suatu kebutaan oleh karena ketidaksengajaan dari perawat, dia meminta obat tetes mata, ya, cairan untuk meneteskan matanya, tetapi seorang perawat ini dengan tidak sengaja untuk memberi cairan asam karbol yang membuat mata dari Ellen ini menjadi buta. Kemudian dia kehilangan adiknya, kemudian dia kehilangan anak laki-lakinya. Kalau mau dipikir suatu keadaan yang sangat sulit untuk bisa diterima, suatu keadaan yang pahit untuk bisa dilupakan, suatu keadaan yang sangat sulit, sangat berat untuk mengikhlaskan situasi-situasi yang membuat kita itu menjadi down, tidak memiliki harapan lagi. Tetapi kita belajar dari Ellen bahwa ketika pun Tuhan mengizinkan keadaannya seperti itu, dia masih memiliki harapan. Di tengah-tengah keterpurukannya, di tengah-tengah kehilangan keluarganya, dia masih memiliki harapan di dalam Tuhan bahwa satu kali kelak Tuhan akan memulihkan keadaannya. Satu kali kelak Tuhan akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang dia derita. Suatu kali kelak dia mengimani, dia akan berjumpa dengan suaminya, dia akan berjumpa dengan adiknya, dia akan berjumpa dengan anak laki-lakinya. Yang Tuhan izinkan untuk terpisah sementara di dunia ini. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa terkadang Tuhan mau membawa kita pada suatu situasi, kondisi keluarga, suatu kondisi lingkungan, suatu kondisi kehidupan secara pribadi yang tentunya tidak bisa kita terima, tidak bisa kita mengikhlaskan kalau itu terjadi. Sangat pahit yang kita alami, ya, sangat berat untuk kita lewati, ya, sangat berat untuk kita ampuni keadaan itu, sangat berat untuk kita mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Tetapi dalam situasi tersulit yang Tuhan mau ajarkan bahwa ketika kita terlalu jauh berpaling dari Tuhan, dari juru selamat kita, dari sumber kebahagiaan itu, dari sumber keselamatan itu, kita akan merasakan suatu kehampaan, kita akan merasakan suatu siksaan yang menyiksa kita oleh karena perbuatan-perbuatan yang telah kita pilih, tindakan-tindakan atau pilihan-pilihan yang kita pilih. Tetapi melalui pelajaran ini bahwa cara pandang Tuhan tidak seperti cara pandang manusia kepada sesama manusia yang berdosa. Tuhan menaruh simpati, Tuhan menaruh belas kasihan lebih daripada belas kasihan dari saudara-saudara kita, dari keluarga kita, dari orang tua kita. Mungkin kasih yang orang tua kita berikan, sahabat-sahabat kita berikan itu sangat terbatas. Tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah terbatas. Dia tetap menunggu kita, anak-anaknya mau pulang untuk mencari jalan pulang itu. Melalui apa? Melalui kesakitan, melalui penderitaan yang kita alami di saat ini. Merupakan salah satu cambukan Tuhan, cara Tuhan untuk mengembalikan kita, menyadarkan kita bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita,
mengeluarkan kita dari situasi sesulit apapun itu. Biarlah kita belajar bahwa hanya di dalam Tuhanlah kita memiliki harapan untuk dapat disembuhkan, dapat dipulihkan, harapan bahwa kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, yang telah mendahului kita, harapan di mana kita bisa kembali kepada Sang Pencipta kita. Biarlah pengalaman-pengalaman ini, pengalaman pahit tentunya yang kita alami, boleh menjadi suatu berkat, boleh menjadi suatu penguatan bagi kita bahwa masih ada Tuhan yang tetap peduli dengan kita. Masih ada orang-orang yang diberikan hati Kristus di dalam hatinya untuk dapat menolong kita, untuk dapat membantu kita. Sekali lagi intinya bahwa bukan berarti kita beragama, tetapi kita memiliki Tuhan di dalam hati kita. Masih banyak, kalau kita lihat masih banyak orang di luar sana yang memiliki Tuhan di dalam hatinya, walaupun mereka tidak memiliki agama sekalipun. Tapi masih ada Roh Kudus, masih ada kasih, belas kasih yang Tuhan tanamkan di dalam hati mereka. Mari kita menjadi orang Kristen yang tetap meminta dengan pertolongan Tuhan, memiliki hati seperti Kristus, memiliki tangan seperti Kristus yang dapat menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, memiliki cara berpikir, pola pikirnya Tuhan, bahwa ketika kita diperhadapkan dalam situasi seperti itu, mari kita saling menguatkan dan memberi motivasi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan pelajaran yang terakhir adalah bahwa Tuhan akan melihat usaha dari kita manusia yang rindu untuk disembuhkan. Di sana Tuhan akan menghargai setiap usaha dari manusia, dari anak-anaknya yang rindu untuk pulang, mendapatkan perhentian, mendapatkan suatu kelegaan di dalam Tuhan, di dalam Juru Selamat kita. Kita akan mendapati bahwa seperti janji yang Tuhan berikan bagi kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Inilah janji, mari kita klaim janji ini ketika kita merasa lelah ya dengan perjuangan kehidupan kita, ketika kita merasa bimbang, ketika kita merasa sudah jauh dari Tuhan. Ingatlah janji ini bahwa ketika kita mau mencari Tuhan, Tuhan akan menyambut kita, Tuhan akan membuka jalannya bagi kita yang mau mencari jalan-jalan Tuhan. Ada banyak cara Tuhan untuk mengembalikan kita kepadanya, ada banyak cara Tuhan untuk memulihkan keadaan kita, dan ada begitu banyak cara Tuhan untuk mengembalikan citra-citranya di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi kita. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.